Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 36. Kalimat kunci hari ini adalah 勉強しなければなりません。 Harus belajar. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Setelah bersenang-senang di Shizuoka, Anna dan Sakura akan kembali ke Tokyo. Kenta berada di stasiun untuk mengantar mereka. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 36. Kalimat kunci hari ini adalah 勉強しなければなりません。 harus belajar. Sabishiku 私もです。でも、大学で勉強しなければなりません。じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta berkata kepada Anna 寂しくなります。 akan kesepian 寂しく、 adalah kata keterangan dari kata sifat 寂しい、 yang artinya kesepian. Kata sifat i yang berakhir dengan suku kata i menjadi kata keterangan jika Anda ganti i menjadi ku. なります。 Artinya menjadi. Ini adalah kata kerja yang mengungkapkan bahwa seseorang atau benda akan berubah menjadi kondisi tertentu. Kalau begitu, Sabishiku narimas berarti menjadi kesepian. Tepat sekali. Kita sering mengucapkan ini saat mengantar seseorang. Mari kembali ke adegan tadi. Anna menjawab, 私もです。 saya juga 私 adalah saya. も Adalah partikel yang berarti pun atau juga. です。 Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. 私もです。 Adalah saya juga. Dalam hal ini maksudnya saya akan kesepian juga. でも、大学で勉強しなければなりません。 Tapi harus belajar di universitas. でも、 Adalah tapi. 大学 Adalah universitas. で Adalah di. Ini adalah partikel penanda tempat. 勉強しなければなりません。 Adalah harus belajar. なければなりません。 Adalah harus atau mau tidak mau. Ini adalah ungkapan untuk mengatakan Anda punya satu kewajiban atau keperluan. Kata kerja menggunakan bentuk nai-nya sebelum nakereba narimaseng. Bentuk nai digunakan untuk bentuk negatif informal. Anda sudah belajar bagaimana membuat bentuk nai dari kata kerja di pelajaran 21. Belajar adalah benkyou shimasu. Bentuk nai-nya adalah 勉強しない。 tidak belajar. Untuk mengatakan harus belajar, ganti nai dengan nakereba narimaseng. Dan ucapkan benkyou shinakereba narimaseng. Harus belajar adalah kalimat kunci hari ini. Mari berlatih mengucapkannya. 勉強しなければなりません。 Kenta berkata kepada Anna, じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。 Kalau begitu, saya akan pergi ke Tokyo saat liburan musim semi. じゃ、 Adalah kalau begitu. Ini adalah cara informal mengucapkan では。僕 adalah saya. Ini adalah kata informal yang digunakan oleh laki-laki saat ia merujuk kepada diri sendiri. Pada kesempatan resmi, tetap harus menggunakan watashi. が Adalah partikel penanda subjek. 春休み。 Adalah liburan musim semi. Ini terdiri dari 春、 yang artinya musim semi dan 休み yang artinya liburan. Partikel に setelah liburan musim semi mengindikasikan waktu. 東京 Merujuk pada Tokyo. Partikel に setelah Tokyo mengindikasikan arah pergerakan. 行きます。
adalah pergi. Novriana, haru adalah musim semi. Bagaimana istilah bagi musim-musim lainnya? Nah, Jepang punya 4 musim. Setelah musim semi, ada musim panas, yaitu 夏、 musim gugur adalah, 秋、 dan musim dingin adalah. 冬。 Haru, Natsu, Aki, Fuyu. Jadi liburan musim dingin, Fuyu Yasumi. Betul sekali. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 36 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah 勉強しなければなりません。 harus belajar. 寂しくなります。私もです。でも、大学で勉強しなければなりません。じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengatakan harus belajar dalam bahasa Jepang, yaitu benkyo shinakereba narimasen. Mohon ajari lebih jauh mengenai ungkapan kewajiban. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, saat mengatakan Anda harus atau perlu melakukan sesuatu, gantilah nai pada akhir kata kerja bentuk nai dengan なければなりません。 misalnya jika Anda ingin mengatakan harus belajar, pertama gantilah kata kerja 勉強します。 yang artinya belajar menjadi bentuk nai, yaitu 勉強しない。 kemudian ganti nai dengan nakereba narimasen. Jadi Anda mengatakan 勉強しなければなりません。 dalam bentuk informal なければなりません。 yang artinya harus atau perlu menjadi なきゃ。 jadi katakan 勉強しなきゃ。 jika Anda tidak perlu melakukan sesuatu, gantilah nai menjadi tidak perlu, yaitu なくてもいいです。 jadi saat mengatakan tidak perlu belajar, gantilah nai dalam benkyou shinai yang artinya tidak belajar menjadi nakutemo ii desu. Dan katakan, 勉強しなくてもいいです。 tapi ini hanya contoh kalimat saja ya, belajar adalah hal yang penting. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita memperkenalkan beberapa kata bagi angin. Anginnya bertiup kencang. Kata untuk menggambarkan suara ini adalah ヒューヒュー。ヒューヒュー。 menggambarkan bagaimana angin terus bertiup. Ini juga digunakan bagi udara dingin yang masuk melalui celah-celah. Jika anginnya lebih kuat, maka kata tiruan bunyinya adalah ピューピュー。 Piu-piu. Sekarang anginnya semakin kuat. saat angin bertiup makin kencang dan kuat. ビュービュー。 Hiu-hiu. Piu-piu. Biu-biu. Semuanya mirip, namun ketiganya menunjukkan bagaimana orang Jepang menangkap perbedaan suasana angin dengan sedikit perbedaan dalam bunyinya. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan ヒューヒュー。ピューピュー。ビュービュー。 Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. 今日は selain liburan musim panas, sekolah-sekolah di Jepang mendapat liburan musim dingin dan musim semi. Setiap musim punya kesenangan sendiri. Laut pada musim panas dan main ski di musim dingin. Menyenangkan ya?